Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, dan berinteraksi kepada sesama manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 202020238612111013. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun materi yang akan saya paparkan nantinya yaitu yang pertama pendapatan nasional, yang kedua inflasi, yang ketiga keuangan publik Islam, yang keempat pengangguran, yang kelima kemiskinan, dan yang keenam peranan zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan. Materi pertama itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Singkatnya, pendapatan nasional ini adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Manfaat dari pendapatan nasional ini yaitu yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang kelima, menentukan besarnya kontribusi sebagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri, yaitu yang pertama konsumsi dan tabungan, yang kedua investasi, dan yang ketiga permintaan dan penawaran yang agregat. Konsep pendapatan nasional yang pertama itu produk domestik bruto atau GDP, yang merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, yang meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP, yang dimana nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai depresiasi atau penyusutan karena harus mengganti barang modal yang sudah using atau menambah stok. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang keenam, pendapatan siap dibelanjakan atau DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Adapun metode perhitungan pendapatan nasional itu yang pertama pendekatan pendapatan, yang dimana menjumlahkan seluruh pendapatan yaitu upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang kedua, pendekatan produksi dengan cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Materi selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga
sah secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis inflasi itu, yang pertama itu ada inflasi ringan, yang dimana kenaikan harganya itu di bawah 10% per tahun. Tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan perekonomian karena mengalami kenaikan secara umum. Yang kedua yaitu inflasi sedang, yang dimana antara 10% sampai 30% kenaikan harga per tahun, dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian dan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu inflasi berat, yang dimana kenaikan harga itu antara 30% sampai 100% per tahun, yaitu dapat mengganggu perekonomian karena masyarakat tidak mau lagi menabung karena suku bunga bank itu jauh lebih rendah dari laju inflasi. Dan yang terakhir itu ada hiperinflasi, dikenal sebagai inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun dan merupakan inflasi yang sangat sulit untuk dikendalikan karena adanya kenaikan harga pada inflasi. Penyebab terjadinya inflasi yaitu adanya biaya produksi yang meningkat, permintaan yang meningkat, ekspektasi inflasi, banyaknya jumlah uang yang beredar, dan terjadi inflasi campuran dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari inflasi yaitu yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Yang ketiga, suku bunga itu naik. Yang keempat, distribusi kekayaan. Yang kelima, memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun cara untuk mengatasi inflasi yaitu yang pertama, adanya kebijakan moneter, di mana dalam kebijakan moneter ini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal ini dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga itu kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang, impor menstabilkan pendapatan atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Materi ketiga yaitu keuangan publik Islam. Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik dikelola secara individual, kolektif, maupun oleh pemerintah. Adapun tujuan pengelolaan keuangan ini di negara yaitu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, merealokasi sumber-sumber ekonomi, dan mendorong redistribusi pendapatan. Adapun sumber pendapatan negara, yaitu yang pertama dari penerimaan pajak. Sumber pendapatan dari pajak ini persentasenya adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara dari sektor yang lainnya. Sumber pendapatan dari pajak itu menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Yang kedua, pendapatan negara non-pajak, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Meski pendapatan PNBP tidak besar, pendapatan negara dari sektor pajak, namun tetap saja PNBP menjadi sumber penerimaan yang cukup penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Yang ketiga yaitu hibah. Hibah merupakan pemberian dari pihak lain tanpa adanya kewajiban atau apapun. Hibah ini bisa berasal dari dalam dan luar negeri, namun memang kebanyakan pendapatan hibah ini berasal dari negara luar. Dan yang keempat itu sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah ini berasal dari beberapa sektor, yakni pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya yang sah.
Sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah itu diantaranya ada zakat, ghanimah, khumus, wai, jizyah, dan kharaj. Materi selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang ingin bekerja dan sudah berusaha mendapatkan pekerjaan tersebut tetapi belum berhasil untuk mendapatkannya. Adapun jenis-jenis pengangguran sendiri yaitu pengangguran friksional, konjungtural, struktural, musiman, siklikal, teknologi, siklus, terbuka, tersembunyi, dan pengangguran bermusim. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pengangguran bagi perekonomian negara dan masyarakat, yaitu yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita, yang kedua, menurunkan pendapatan yang berasal dari pajak, yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, yang keempat, menjadi beban psikologis dan psikis, yang kelima, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, yang keenam, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Cara mengatasi pengangguran: yang pertama, membuka lapangan kerja, yang kedua, mengadakan program pelatihan dan pendidikan, yang ketiga, mengembangkan usaha-usaha mikro atau usaha-usaha kecil yang mandiri, yang keempat, menyediakan informasi ketika adanya lowongan kerja, yang kelima, menempatkan para pencari kerja itu di tempat yang tepat. Adapun pengangguran dalam perspektif Islam, yaitu dalam Islam, bekerja adalah suatu prinsip bahwa setiap orang Islam itu diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan mendapatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka di bawah dengan orang lain. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu kemiskinan. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Adapun bentuk-bentuk dari kemiskinan, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standarnya, yaitu pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, kemiskinan kultural, yang dimana adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Yang keempat, kemiskinan struktural, di mana bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada, pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik. Adapun faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat, yang ketiga, pendidikan yang rendah, yang keempat, terjadi bencana alam, dan yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan, yang pertama, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, yang kedua, angka kematian meningkat, yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup, yang keempat, meningkatnya angka pengangguran, yang kelima,
konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Dan adapun peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu yang pertama melakukan pembaharuan pada data penduduk, yang kedua melakukan integrasi penyaluran bansos atau bantuan sosial, yang ketiga mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, yang keempat memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, dan yang kelima mengelola APBN dengan cermat. Selanjutnya materi yang terakhir itu materi yang keenam, yang dimana peranan zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, pertama zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Yang kedua itu infak. Infak itu berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam dan dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. Dan yang ketiga itu sedekah. Sama halnya dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga bersifat non-material. Selanjutnya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia kini sudah mengalami perkembangan yang sangat baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak infak dan sedekah telah masuk di Indonesia, hal tersebut langsung dilaksanakan atau dipraktikkan. Kemudian zakat berkembang di Indonesia sebagai salah satu pranata sosial dalam bentuk keagamaan yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Adapun peranan zakat, infak, dan sedekah ini dalam peningkatan perekonomian. Salah satu hikmah dan manfaat zakat ialah zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali, salah satu hikmah zakat adalah mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa bahagian dari prinsip zakat diantaranya yaitu prinsip pemerataan, keadilan, dan prinsip produktivitas. Ya baik, demikianlah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kata, tidak ada yang memotivasi kita dengan baik kecuali diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.